tentunya yang pertama kita harus siapkan adalah terkait petunjuk teknis dan aturan-aturan untuk pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini. Kita tahu bahwa pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini akan ada dua mekanisme, yaitu mekanisme yang akan melalui program pemerintah dan satu lagi mekanisme melalui mandiri. Untuk program pemerintah yang sudah kita siapkan saat ini skenarionya adalah pemberian vaksinasi kepada lansia dan nanti tentunya kepada para peserta PBI yang berusia di atas 18 tahun. Kita tahu memang PBI selama ini menjadi tanggungan dari pemerintah sehingga nanti kalau mereka akan mendapatkan vaksinasi booster ini juga akan disediakan oleh pemerintah. Nah, selain itu untuk masyarakat lainnya di atas usia 18 tahun bisa mendapatkan vaksinasi ini tapi secara dengan mandiri. Nah, tentunya hal-hal teknis terkait pelaksanaan vaksinasi, bagaimana kemudian untuk screeningnya, jenis vaksin yang akan digunakan, jangka waktu antara dosis pertama, kedua, dengan dosis ketiga, ini yang sedang kita siapkan. Dan juga termasuk kesiapan layanan kesehatan. Baik, dokter, untuk vaksin booster ini ataupun booster vaksin begitu ya nantinya akan diwajibkan nggak sih dok dan juga menjadi syarat regulasi misal syarat perjalanan dan juga lain-lain? Ya, tentunya vaksinasi booster atau vaksinasi tambahan ini adalah merupakan pilihan ya. Jadi sifatnya adalah tambahan kekebalan bagi masyarakat yang tentunya akan mengakses untuk vaksinasi tambahan dosis ketiga ini. Nah, yang memang perlu kita lakukan perlindungan itu adalah khusus kepada tiga kelompok rentan, yaitu tenaga kesehatan, lansia, dan juga orang dengan kelainan imunitas. Jadi ini adalah mereka yang diprioritaskan ya. Artinya kalau untuk masyarakat umum lainnya, kalau kita lihat WHO sendiri belum menganjurkan untuk pemberian vaksinasi booster ini karena mengingat masih banyak warga dunia ya yang tentunya belum mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan dosis kedua. Sementara upaya untuk mencapai kekebalan kelompok ataupun kita bisa keluar dari situasi pandemi ini adalah bagaimana semua orang mendapatkan dosis 1, dosis kedua secara lengkap terlebih dahulu, baru kemudian penambahan kekuatan dengan vaksinasi tambahan dosis ketiga ini. Jadi nanti ini sifatnya bukanlah suatu kewajibannya untuk mendapatkan dosis ketiga, tapi merupakan tentunya tambahan, tapi yang wajib itu adalah menyelesaikan dosis 1 dan dosis kedua. Baik, dokter ini kan sementara ini kan statusnya masih vaksin tambahan begitu ya, tidak diwajibkan. Apakah nanti seiring berkembangnya waktu juga akan diwajibkan begitu? Karena mengingat juga penyebaran Omikron masih ada ataupun semakin masif kian hari. Ya, kita belum tahu bagaimana prediksi ke depan. Utama kita adalah bagaimana kita keluar dari situasi pandemi ini menuju kondisi endemi. Nah, untuk keluar dari pandemi ini adalah tentunya memprioritaskan vaksinasi kita harus selesai untuk dosis 1 dan dosis kedua secara lengkap. Dan ini yang menjadi penting tentunya menjadi prioritas kita. Nah, nanti kalau misalnya sudah kita tidak tahu ya nanti dalam beberapa bulan ke depan apakah nanti kalau kita lihat seperti di Afrika Selatan yang awalnya ini merupakan puncak tertinggi dari kasus Omikron, ternyata saat ini mereka sudah selesai ya, sudah turun ya. Memang cepat sekali kasusnya cukup banyak, tapi kemudian cepat juga terjadi penurunan kasus positif disebabkan oleh varian Omikron ini. Nah, artinya kalau kita lihat kunci utama itu adalah bagaimana kekebalan bersama tadi itu yang harus segera dibentuk. Karena dengan adanya kekebalan bersama tadi, maka orang tidak akan tentunya memberikan celah kepada virus untuk kemudian dia berkembang, bermutasi, bahkan kemudian menularkan ke banyak orang lain. Nah, jadi ini kunci utamanya. Jadi mungkin yang harus kita respon saat ini adalah ini dulu, nanti ke depan apakah vaksinasi dosis ketiga ini menjadi suatu kewajiban, atau bahkan nanti bisa saja vaksinasi itu harus diulang setiap tahunnya, bukan hanya diberikan booster.